buat warga Bandung KD hati-hati, sekarang tuh lagi pada musim penculikan katanya ya. Terus tadi ada kejadian nih kan, Ubay itu lagi kerja pulang sekarang kan, malam-malam nih jam 8. Cuman tadi itu emang pekerjaannya memang pakai kayak kameja kayak gini guys tuh, kameja panjang navy. Jadi kayak disangkanya mungkin pakai alma mater mahasiswa atau dari mana gitu. Nah, Ubay itu tiba-tiba diberhentiin sama mobil. Kan Ubay itu tadi tuh kayak apa namanya teh, kayak berhenti dulu cari-cari alamat buat DNA kan. Soalnya ini mau sekalian ada kiriman juga paket. Nah, di perjalanan itu ada mobil nyamperin, terus kayak keluar nih ya bapak-bapak gondrong sama kayaknya intel guys, 2 orang interogasi ngecek HP di sekitaran Antapani ya. Terus ya udah gitu, kayaknya emang karena cuma ngecek doang. Mau kemana katanya, mau pulang habis dari, untungnya ini ada logo kerjaan gitu kan, jadi nggak jadi. Makanya hati-hati guys yang buat yang di luar, apalagi yang memakai alma mater dari manapun, pokoknya mah hati-hati KD. Saya Nafa Indria Urba meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Dibayar berapa bang? Jadi buzzer, cair tuh 150 juta. Dongo, kalau gue jadi buzzer dan dibayar 150 juta, ngapain gue bikin video ini dan posting ini di second account? Dan akun Instagram gue aja kemarin udah sempat hilang dan kena suspend, tapi alhamdulillahnya tuh udah balik hari ini. Gue ngomong begini tuh karena menurut gue udah terlalu lebar gitu. Yang tadinya fokusnya ke DPR, ini jadi kayak kemana-mana gitu fokusnya. Dan kenapa gue posting ininya di second account ya? Biar akun gue yang pertama nggak hilang lagi kayak kemarin-kemarin. Ini kayaknya yang pada teriak-teriak buzzer tuh sebenarnya buzzer sesungguhnya. Dan soalnya gue udah lihat banyak banget tuh di komen-komentar buzzer-buzzer kayak gini. Nggak ada pengamanannya, nggak ada polisi, nggak ada TNI di semua rumah anggota DPR yang hari ini diserbu sama massa. Dan kalian lihat juga waktu pas malam live gitu ya, ketika pembakaran di halte-halte bus, itu lama loh pembakarannya. Dan live TikTok itu tuh super viral guys, yang kayak nggak mungkin kalau misalnya mereka itu nggak mantau. Nggak ada siapa-siapa guys, kayak cuman kayak butuh waktu berjam-jam baru tiba-tiba nanti ntar ada orang datang gitu, polisi gitu. Apa sih? Waktu rumahnya Syaroni tadi serbu massa, kayak nggak mungkin di area-area sini tuh ya nggak ada polisi atau apapun gitu. Karena akan jadi lebih aneh kalau misalnya ada polisi tapi didiemin. Apa sih ini? Guys, coba jelasin ke gua gitu ya. Karena setahu gua ya, ini kan rumah orang-orang kaya ya, biasanya punya satpam gitu ya. Terus pastilah keamanan rumahnya ada lah gitu ya. Gue ada teori tapi takut terlalu seuzon lagi jadinya. Cuman please bantu gue jawab apa ini guys. Teman-teman yang memang turun ke jalan dengan niatan supaya semua tuntutan-tuntutan kita setujui oleh para pimpinan, pulang guys ya. Itu yang ngacak-ngacak itu tuh bukan bagian dari kita, pasti bukan bagian dari kita. Mencurigakan banget guys, masa iya semudah itu? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oke Kavi. Nah, ini masuk lagi ke segmennya pendemo ya. Nah, kan kalian sudah tahu ya, banyak rumah-rumah pejabat yang dijarah. Nah, ini awas loh guys ya, berhati-hati untuk kalian ya. Jangan mudah terjebak. Siapa tahu ini orang-orang yang menjarah adalah orang-orang yang dibayar oleh salah satu oknum ya. Sehingga seakan-akan pendemo ini adalah rusuh ya. Nah, ini berhati-hati ya guys ya. Dan ini tentu ada beberapa komentar dari para netizen tentunya terkait waspada ini guys. Dan aku kemarin sempat
dengar kabar juga ya dari beberapa orang ya. Kemarin aku keluar ya, maksudnya jalan gitu ya, keluar terus ada salah satu ojek online gitu ya. Aku naik ojek online terus dia cerita bahwasanya untuk berhati-hati karena banyak intel yang sedang menculik orang-orang, apalagi daerah-daerah Bandung ya. Kalian berhati-hatilah, kalau bisa untuk saat ini jangan berkeliaran ya di tempat-tempat ramai. Lebih baik keluar secukupnya aja gitu ya. Kalau ada keperluan misalnya ke kantor ataupun langsung ke kantor terus langsung balik lagi guys ya. Jangan berkeliaran maksudnya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys pendapat dari beberapa netizen ya tentang waspada ini guys. Dan dijarah dengan sebegitu mudahnya. Melihat bagaimana rumah para pejabat tinggi itu diakses dan dijarah dengan sebegitu mudahnya, aku ingin ajak teman-teman berpikir, bukankah ini terasa seperti jebakan? Bagaimana bisa rumah pejabat tinggi, bahkan seorang ketua DPR itu nggak ada pengawasan ketat di saat ancaman mau ke sana tuh udah kemana-mana gitu. Harusnya kalau memang mereka ada niatan buat menjaga, mereka udah mengerahkan semua satuan ke sana. Tapi dibiarkan masuk begitu aja. Ini opini pribadi aku, tapi aku ingin ajak teman-teman diskusi. Menurut aku ada dua kemungkinan. Yang pertama, sengaja dikasih masuk ke sana semuanya supaya mereka lebih gampang memusnahkan. Entah mungkin ya udah pada akhirnya dikepung karena mereka di satu titik. Jadi inti video tadi itu siapapun yang menjebol masuk ke Makobrimob itu sah buat ditembak dan itu perintah dari atas. Tapi kalau opiniku yang pertama tidak terjadi, mungkin bisa terjadi opini yang kedua, yaitu dibiarkan terjadi chaos di mana-mana, gedung-gedung dibakar. Kalian lihat gedung DPRD di mana-mana dibakar, cagar budaya dibakar. Karena ketika situasi nanti sudah chaos, bisa terjadi darurat militer. Singkatnya, darurat militer itu adalah pengalihan kekuasaan sipil ke kekuasaan militer. Jadi nanti ada orang-orang di jalan itu bisa sah buat ditembak kapanpun ketika dianggap mengancam. Bahkan kalau ada kerumunan di jalan itu bisa ditangkap, diculik, dan dihilangkan. Dan itu sah karena mereka bisa bilang ini dianggap mencurigakan. Dan dampak yang paling mengerikannya, negara kita nggak lagi jadi negara demokrasi. Jadi suara rakyat itu nggak sah. Dan bener, berhati-hati loh guys ya. Ini bener loh pendapatnya Cici ini beneran, aku sependapat dengan beliau ya. sangat besar peluangnya untuk terjadi krisis ekonomi. Jadi untuk kalian yang punya keluarga, teman, atau kenalan, atau siapapun yang lagi ikut demo, mungkin baiknya saat ini pulang dulu. Atau kalau memang masih harus demo, tolong jangan terprovokasi, jangan dengan amarah, jangan melakukan hal-hal yang bisa bikin kita rugi sendiri. Stay safe teman-teman, God bless you. Bener ya, berhati-hatilah, ini lagi ada jebakan-jebakan. Ini Pak contoh Polres Jepara ya, disambut hangat masa aksi di Jepara, gelar doa dan sholat gaib. Kapolres Jepara bersama jajarannya mempersilahkan para pendemo untuk masuk ke halaman Mapolres pada Sabtu malam kemarin. Para pendemo pun disambut ramah dengan senyuman poluan yang berjaga di pintu masuk. Sambutan hangat itu membuat suasana demo berlangsung damai. Masa memilih menggelar doa bersama dan sholat gaib untuk mendiang Afan Kurniawan. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa pendemo tidak akan bertindak anarkis jika diterima dengan baik dan didengarkan aspirasinya. Jadi gimana pendapat kalian? Koruptor-koruptor itu yang biayain demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Benar-benar. Demo itu. Koruptor itu yang biayain demo-demo itu. Oh, koruptor itu yang membiayai demo-demo itu. Indonesia gelap. Indonesia gelap. Sorry ya. Aku baru sadar ternyata beliau itu sedang menyindir para koruptor guys ya, sebenarnya bukan rakyat tapi para koruptor gitu ya. Kan dia kan lagi menangani kasus siapa gitu ya, mafia itu guys ya. Mungkin kalian tahu ya kasusnya. Jangan-jangan ini adalah strategi mafia itu ya untuk menurunkan Presiden Prabowo guys ya. Karena Presiden Prabowo ini lagi menangani kasus ya. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini bocor, diduga suara Listio Sigit perintahkan tembak kalau masuk asrama mana nih? Polisi senang bunuh rakyat. Polisi sahkan tembak pendemo jika berhasil masuk ke asrama. Itulah kenapa live TikTok diblokir guys ya. Oh iya bener. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu. Tuh senang lagi tembak nih, senang guys. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu. Karena menyebut tembak. Tidak usah berat. Balik ke belakang, apa bisa jadi paboknya atau bisa tidak minum anak bangsa di bawah saja. Di bawah, sana ada berat. Belajar yang berat, pasangan. Undang-undang ada, tidak menggabung. Minum dulu. Dari yang lagi, dengan peristiwa seperti itu, kita
Suaranya nggak jelas ya, kecil. adalah kalian bisa melaksanakan tugas para mengajar. Hari Minggu tanggal 31 Agustus 2025 jam 3:15 sore, Pak Presiden ada menyampaikan hasil gelar rapat terbatas oleh Ketua Umum Partai. Rapat ini dihadiri oleh beberapa kabinet merah putih seperti Bu Megawati, Bu Puan, Pak Bahlil, Pak Muhaimin, Pak Zulkifli, dan ada juga Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh. Video ini gue tonton dari live YouTube dan gue akan meringkas beberapa poin dari hasil yang disampaikan. Yang pertama, dari kasus teman kita Afan Kurniawan, Pak Presiden sudah memberikan amanat kepada yang bertugas untuk mengusut kasus tersebut sampai selesai secara transparan dan cepat. Yang kedua, Ketua Umum Partai akan memberikan tindakan tegas terhadap anggota DPR-nya masing-masing yang telah melakukan tindakan keliru kemarin dan akan dicabut keanggotaannya di DPRI. Yang ketiga, pemerintah akan mencabut beberapa kebijakan DPR, salah satunya adalah tunjangan dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah akan menerima aspirasi murni tanpa adanya anarkis. Apabila ada warga yang mulai anarkis atau merusak fasilitas umum, dengan berat hati pemerintah akan menindaklanjuti sebagai pelanggaran hukum. Dan satu lagi, kalau nggak salah nangkep, Pak Presiden tuh bilang kalau dia tuh akan memanggil salah satu perwakilan rakyat untuk diajak berdialog bersama bareng pemerintah mungkin atau DPR untuk membicarakan masalah aspirasi dari rakyat. Kurang lebih itu pidatonya. Ya, semoga apa yang dibicarakan bisa dijalankan dengan baik ya Pak. Jangan sampai ada rakyat lagi yang dirugikan. Dan teman-teman, please rakyat, lindungin rakyat. Kalau kalian udah lihat ada yang anarkis, please kalian yang harus menghentikan mereka. Karena tujuan awal kita itu bukan untuk anarkis, tapi untuk memberikan aspirasi murni kepada pemerintah. Benar ya, dan aku curiganya ya pendemo-pendemo anarkis itu awalnya adalah ya provokator ya. Provokator ini yang dibayar oleh salah satu oknum ya, sehingga ingin ya demo kali ini tuh benar-benar barbar banget gitu lah guys ya, sampai menjara para rumah DPR gitu ya, anggota DPR. Itu agak-agak aneh kayak Sri Mulyani, Uya Kuya, apalagi Uya Kuya ya, raja settingan. Jadi agak-agak aneh gitu guys ya, ketika rumah mereka dijara gitu, pasti sudah ada kong kali kong guys ya. Dan demo besar ini tuh sudah ada infonya sebelumnya guys, akan terjadi seperti ini dari kepolisian. Karena kemarin aku dengar juga cerita ya dari salah satu orang yang mengenal kepolisian juga ya, anggota kepolisian ya, pejabat itu udah ada kayak info seperti ini, kejadian akan seperti ini udah ada guys ya. Jadi ini adalah suatu jebakan lah gitu guys. Nah, buat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Dan untuk kalian juga berhati-hati ya kalau kalian keluar rumah. Untuk saat ini kalau bisa jangan berkeliaran dulu lah. Kalau bisa di rumah saja gitu ya. Karena kondisinya lagi seperti ini guys. Jangan sampai nanti kalian diculik oleh para intel itu guys ya. Sekian dulu guys videonya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.